Ardan. Ibu. Tadi aku lagi ke toilet sebentar. Siap, Ibu. Kita mulai aja, Ibu. Boleh, mangga silakan. Supaya menghemat waktu ya. Siap, Ibu. Pak Tias, barangkali bisa kita mulai saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, di sebelah saya sedang azan, kebetulan baru azan. Kita stop dulu ya Bapak Ibu, punten. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Ratna yang sudah hadir dan juga ada Ibu Rizda Martiatin yang juga sudah hadir di sini. Dan juga terutama untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir juga mengikuti acara rutinitas dari MM yaitu Ngopi Online bareng MM atau Ngobrol Pintar yang selalu diselenggarakan di setiap hari Rabu. Dan yang akan berakhir minggu depan. Jadi jangan dilewatkan juga untuk minggu depan. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan saya Ardan Gani Asalam yang akan memandu pada acara di sore hari ini. Dan narasumber pertama kita yaitu adalah Ibu Dr. Ratna L. Nugroho. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah ya Ibu. Baik, Ibu Dr. Ratna L. Nugroho ini adalah salah satu dosen senior di MM Telkom University, di mana beliau juga banyak melakukan penelitian dan memiliki banyak penghargaan di bidang ecopreneurship. Dan juga beliau sudah menulis buku ya Bu ya tentang ecopreneurship, in mind, in attitude, dan in action ya Bu ya. Baik. Ya, baik Bu. Iya ada. Oke.
Ya, baik. Selain Ibu sebagai dosen di MM juga, ternyata beliau adalah Ketua Forum Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung atau Gemericik ya Ibu ya? Ya, gemericik air. Gemericik Air, oke siap Ibu. Nah, yang kedua adalah ada pembicara kita yaitu Ibu Risda Martiatin. Oke, Ibu Risda, apa kabar? Selamat sore Ibu. Masih di mute Ibu, punten. Sore, Assalamualaikum semuanya, Ibu. Waalaikumsalam. Bu Rizda. Ibu, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Sekalian reunian ya Bu ya. Baik, Ibu Risda ini adalah salah satu alumni dari MM Telkom University, di mana beliau sekarang merupakan Finance Director at Babul Umroh Mandiri Wisata ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di acara ngopi online bareng MM ini. Sama-sama, Pak. Baik ibu-ibu semua, untuk menyingkat waktu kita mulai aja ya Bu obrolan kita nih mengenai ecopreneurship, di mana tema yang diberikan oleh Ibu Dr. Ratna kali ini adalah The Rainbow Fruit from Indonesia. Wah, ini ngomongin tentang buah-buahan atau gimana Bu ya? Baik Bu. Agak pelangi gitu ya. Iya, baik Ibu. Mari kita mulai aja Bu. Pertama-tama nih Bu, sebelum kita mulai ke lebih jauh lagi, sebenarnya ecopreneurship itu apa sih ya Bu? Apa bedanya dengan entrepreneurship gitu Bu? Apakah sama saja atau bagaimana Bu? Beda tipis lah, cuman beda koknya doang. Nah, bedanya gimana nih Bu? Mungkin banyak yang nggak paham, saya juga Screen belum ya. paham. Langsung ya kita kan ngobrol ya. Ngobrol aja Bu, santai aja. Kita ngobrol Artinya aja. ini judulnya adalah ngopi, ngobrol pintar. Kopinya mana? Aku air putih nih, air putih. Sama Bu, saya lagi minum air putih dulu Bu. Ya. Baik, saya share screen ya. Oh, mangga Ibu. Sebentar ya. Aku mau mulai dari awal dulu. Iya, bisa lihat Kang Ardan, suara saya jelas nggak ya? Sudah Ibu, jelas juga. Udah ya, mau cukup segini cukup lah ya. Cukup Ibu. Kita lihat ya. Ngopi itu saya malah pengen nanya ke Kang Ardan, asalnya muncul kata ngopi ada ceritanya pasti. Kita lagi nyari-nyari Ibu apa yang cocok gitu, yang santai, dan kebetulan Pak Dede Bu yang menemukan ngopi ini Bu. Ngobrol Siapa? Pintar. Pak Dede, BAMM Bu. Oh, Pak Dede mana Pak Dede? Pak Dede nih, ngopi ngobrol pintar katanya Bu. Oh iya, betul Jadi ya. lagi ngobrol lebih santai gitu Bu. Iya, ngobrol pinter ya, karena kalau kita pinter yang penting kita nggak dijajah gitu maksudnya ya. Iya. Bodoh kita dijajah sama yang pinter kan gitu ya. Nah, baik, saya mulai aja. Tuh, lihat kopi saya nggak? Adanya kue Bu. Ada ya kopinya ya. Saya share screen pakai slideshow aja gitu. Oh iya ada Bu. Sudah terlihat. Ada kopinya kan? Ada Bu. Nah, itu kopi kesukaan saya, tapi nggak usah bilang merek ya, bahaya. Yuk kita ngobrol. Halo Bu Rizda. Ibu, apa kabar Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah Ibu, sehat. Sehat, alhamdulillah. Halo Pak Balti. Pak Balti lagi di mana nih? Lagi di Hong Kong kayaknya. Baik ya, jadi judulnya adalah ecopreneurship. Selamat sore Bu Ratna, Bu Rizna. Saya ada di rumah kok ini, tenang. Ya. Lihatnya itu apa, pemandangan kota. Oh iya. Itu hanya background saja. Ngobrol aja ya. Iya. Ya, ini judulnya adalah The Rainbow Fruits from Indonesia. Jadi sebetulnya nanti saya ceritakan ya. Jadi ecopreneurship. Memang sebetulnya ecopreneurship ini adalah menjadi
konsentrasi ya Kang Abdi. Jadi di situ ada apa namanya? Ada digital marketing, digital business strategi, digital talent management, ecopreneurship, corporate finance, dan fintech ya. Jadi ecopreneurship itu salah satu konsentrasi. Kalau dia konsentrasi berarti dia fokus gitu ya. Ada lebih dominannya kemana ya. Nah ini sebagai pembuka dulu, welcome dari segala penjuru ya. Saya senang dengan bunga teratai, kebetulan suka mekar di depan kolam. Membuka aja ya. Kita ngobrol dari sekarang sampai jam 17.00 sesuai jadwal. Nanti kita lihat ya. Nah, ini saya cerita kopi dulu Kak Ardan, kan kita ngobrol ya. Kemarin saya dapat SMS dari Telkomsel. Ada yang pelanggan Tisel nggak di sini Telkomsel? Kalau dia pagi-pagi tuh suka kirim Burger King lah, dan donat lah, apa segala macam gitu ya. Hari ini hanya 60.000 4 cheeseburger. Nah, kemarin hari Senin, hanya hari ini beli 1 gratis 1. Oh, kok bisa 6? Berarti 3 pelanggan. Kan gitu ya? Kan beli 1 dapat 1 kan gitu ya. Starbucks itu sebetulnya kopi mahal, nggak bisa beli sembarangan. Jadi kalau nggak ada SMS kayak gini, saya nggak bakal beli. Ya. Itu sekedar ngobrol. Nah, sekarang saya mau cerita dulu kilas balik lah ya. Kilas balik kenapa kok saya ujung-ujungnya kok ke eko-ekoan gitu ya. Nah, ini ada ceritanya. Ya. Jadi, tahun 2010, berarti 10 tahun yang lalu ya? Iyalah. Tahun 2010 itu saya ikut konferensi di Hong Kong ya. Jadi konferensi itu adalah diorganisir oleh namanya WACE ya, WACE. W itu World Association, C Cooperative Education WACE. Nah, sebetulnya WACE itu juga tidak muncul dengan sendirinya ya. WACE itu sudah pernah dulu ada di Bandung tahun 2002 datang ke Bandung dan Telkom menjadi tuan rumah. Disitulah saya berkenalan 2002. Apa sih? Pengen tahu, ternyata ada pendidikan co-op. Co-op itu adalah semacam cooperative education gitu. Jadi magang dan belajar. Dulu kita punya co-op ya Pak Mati ya. Jadi saya kenalan waktu itu 2002. Saya jadi dosen 2002. Tahun 2000 ya. Kemudian diangkat jadi pegawai 2001. Nah, 2002 saya kenalan, 2004 kemudian saya ikut conference 2005, 2006, 2007, 2008 berjalan. Nah, sampailah saya di Hong Kong 2010. Lalu saya masuk ke toiletnya. Di toilet kampus itu ceritanya ya. Terus saya lihat, apa sih? Oh, use less paper, environmental protection. Terus ada gambar pohon, itu di toilet yang satu. Kan konferensinya nggak sehari ya. Terus saya masuk lagi ke toilet yang lain. Sama, ada pesannya. For environmental protective, use only what you need. Gitu. Kok bagus. Saya foto aja waktu itu. Saya foto. Entah kenapa saya jatuh cinta aja, saya foto, saya simpen gitu kan. Nah, 2010 itu sebetulnya saya sedang melakukan riset doktoral ya. Jadi saya masuk 2009, 2010 itu sudah mulai cari-cari tema 2011, 2012 ya. 3 tahun saya riset. Kemudian karena saya mengajar mata kuliah entrepreneurship dari mulai STM di Telkom ya waktu itu ya. Jadi saya mengadakan riset soal pendidikan entrepreneurship. Nah, ceritanya ada 4 objek studi ya, ada 4 objek studi. Yang pertama adalah ITB, karena ITB itu adalah selain karena rumah saya waktu S1, waktu itu baru muncul 2008 SBM ITB ya, jadi konsepnya masih baru ya, School of Business Management ya. Sama seperti di Amerika MIT,
saya di UPI tempat saya belajar gitu ya. Jadi 2 PTN, 2-nya lagi apa? 2-nya lagi itu adalah Maranatha ya. Kenapa Maranatha? Waktu itu kalau nggak salah saya belum masuk Gemericik. Saya masuk Gemericik itu 2015. Waktu itu ada yang menyarankan kenapa nggak ngambil Maranatha atau Unpar gitu ya. Tapi karena Unpar itu Parahyangan udah terlalu tua karena dia lahir tahun 68 ya. Kenapa nggak saya pilih yang agak sini lagi gitu. Akhirnya Maranatha, dan yang terakhir swastanya adalah IM Telkom ya. Jadi 2010 itu saya masih dalam perjalanan riset. Nah, singkat cerita 2012 saya lulus ya. Nih, lulus nih. Cing. Lulus ya. Bagi siapa-siapa yang memutuskan untuk sekolah harus lulus, nggak boleh berhenti jalan, malu ya. Oke. Siap. Nah, jadi Kang Ardan sama Bu Rizda, disitulah saya menemukan bahwa si 4 objek studi ini punya track yang beda-beda. Track itu kayak jalan kereta api ya. Jangan sampai kita mau ke Cirebon, tiba-tiba kita ngambil track berapa kita ke Gambir gitu. Wah, bahaya kan ya. Nah, masing-masing punya track. Kemudian saya belajar ya, itu ada buku dari Bygrave ya. Bygrave itu menulis buku tentang paradigma bidang ilmu entrepreneurship. Jadi dia mengkaitkan satu dengan yang lain. Dia bercerita di buku itu matematika, fisika itu semua adalah ilmu dewa ya, atau ilmu tua lah. Jadi kalau kita bicara soal fisika, apalagi metafisika, ada Pak Gadang nggak ya? Metafisik ya, yang sampai sekarang mempelajari gimana sih caranya supaya kita bisa pindah planet. Nah, itu salah satunya metafisik. Jadi matematika, fisika itu ilmu-ilmu yang udah ribuan tahun. Zamannya Kang Ardan tahu nggak? Pas lagi SMA mungkin belajar rumus Pitagoras. Dari SMP ya Bu ya? Pitagoras. Rumus Pitagoras. Betul Bu. Jadi matematika, fisika itu ilmu tua. Kemudian ilmu itu dibagi dua, ada ilmu dasar, basic science, ada ilmu terapan, applied science gitu ya. Ilmu terapan itu dengan ilmu basic, terapan itu ya diterapkan gitu loh. Jadi langsung bisa dipakai manusia, misalnya engineering, teknik sipil bisa langsung bangun jembatan. Background saya arsitek, tapi mohon maaf tidak jadi arsitek. Tapi dikasih tahu, kalau bangun rumah itu seperti ini, jadi langsung diterapkan gitu. Itu ilmu terapan. Ada engineering, ada medicine ya. Medicine sekarang tuh vaksin tuh langsung cus gitu ya. Nah, ekonomi juga ilmu terapan, bisnis apalagi ilmu terapan. Tapi yang ilmu basic itu adalah matematika, fisika, kemis, biologi, psikologi, sosiologi, itu semuanya ilmu dasar gitu, yang mendasari. Nah, ilmu-ilmu ini memberikan kontribusi kepada siapa? Kepada entrepreneurship. Konon kabarnya, bukan kata saya, Kang Ardan, katanya Bygrave. Emang Bygrave itu siapa, Bu? Oh, Bygrave itu adalah dosen yang mengajar di Boston College, salah satu cikal bakalnya sekolah entrepreneurship yang berseberangan dengan MIT lah ya, Boston. Nah, jadi setelah dipelajari kesini, saya baru tahu, oh ternyata ITB itu memproklamirkan dirinya atau tracknya sebagai technopreneurship, karena waktu itu saya berkenalan dengan Profesor LPIK, lupa saya namanya. LPIK itu adalah lembaga pengembangan ilmu kewirausahaan ya, bidang Ganesha ya, LPIK ya. Jadi mereka lebih kepada teknologi yang bisa menghasilkan uang pasti ya, karena entrepreneurship itu sebetulnya kalau dirunut dari etimologinya entrepreneur, saya juga suka marah tuh Kang Ardan kalau anak-anak bilang, Bu, entre. Ih, kalian sih antra. Jadi agak-agak kebule-bulean gitu loh Kang Ardan.
gitu kan, kalau orang misalnya bilang Jakarta kan gitu ya, sosokan gitu. Tapi saya mencoba memperbaiki lah entrepreneurship itu ada di bahasa Prancis, to undertake, ya ada ceritanya, ada sejarahnya. Zaman dulu itu raja-raja di Eropa sana itu punya uang tapi nggak bisa bangun. Akhirnya dia mau menyewa orang pinter, kemudian ahli struktur, bikinlah dia kastil-kastil itu yang di atas gunung itu, gitu ceritanya. Tahun 1800-an. Berkembang, ITB mengatakan ini teknologi yang bisa dibuat bisnis. Apa itu? Ya macam-macam, mereka segala dibikin ya sama ITB itu ya, jadilah dia technopreneurship. Ya kan? Teknologi ditambah entrepreneurship, jadi technopreneurship itu loh. Kemudian sociopreneurship apa lagi gitu ya? Oh, ternyata ada juga sosial. Ilmu sosial itu adalah hubungan kita dengan manusia ya, dengan sesama, social life gitu ya, yang bisa dibuatkan konsep di mana penekanannya itu lebih kepada social oriented, jadi tidak profit oriented. Seperti misalnya kemarin saya ikut webinar di SMK Telkom ya, mereka mengundang dokter Gamal yang di Malang yang membuat bank sampah, yang dia itu jadi dokter tapi ibu-ibu pasien-pasien yang datang bisa bayar pakai sayur, bisa bayar pakai apa gitu. Dia sociopreneurship yang sekarang sudah mulai ditetapkan oleh British Council ya. Jadi sosial plus entrepreneurship, kita bisa berjiwa sosial tapi sekaligus berbisnis. Cuman kalau entrepreneurship itu konsepnya adalah dari Joseph Schumpeter ya, tahun berapa saya lupa, 1940-an itu ya. Dia mengatakan orang-orang yang bisa merubah tatanan itu dinamakan creative destruction. Jadi kreatif ya, tapi merusak gitu loh. Lo kok bisa sih lo kreatif merusak? Ya salah satunya yang paling kita kenal ya FB ya, Kang Ardan ya. Dia merusak tatanan gitu. Tapi terus kemarin tuh dibahas tuh di koran. Gimana ya saya baca ya? Adalah, jadi Mark Zuckerberg itu adalah presiden SB, ya presiden Facebook yang rakyatnya sampai miliaran, tapi dia nggak nyuruh orang supaya jadi rakyatnya gitu loh. Nah, jadi creative destruction gitu loh. Kalau menurut konsepnya di komputer ya. Nah, ada lagi eko. Eko itu apa? Eko itu adalah ekologi, Kang Ardan. Jadi, kok saya menyapa Kang Ardan terus Burisda. Jadi, ekologi itu adalah oikos. Oikos itu apa? Oikos itu adalah rumah, lingkungan. Jadi kalau kita mau belajar satu ilmu, kita harus runut dulu. Asal-muasal katanya dari mana sih? Dari mana sih kok munculnya ada WFA? Dari mana sih kok munculnya ada baper? Orang bule kan nggak tahu baper ya, kalau ya. Cuman kita yang tahu baper. Cuma orang Indonesia ya, Bu ya. Terus apalagi tuh yang baru-baru tuh selfie, wifi. Jadi kata itu muncul ada zamannya. Sama ekopreneurship itu juga begitu. Ketika tahun 90-an ada pergerakan di mana para akademisi mulai menemukan bahwa bisnis yang berorientasi lingkungan atau rumah atau yang merawat bumi itu dia lebih sustainable. Tiba-tiba saya keingat tisu yang tadi yang di kamar mandi. Oh iya ya benar gitu loh. Jadi semacam berproses lah gitu. Okay. Kemudian jadilah ekopreneurship itu menjadi jalur saya untuk spesialisasi gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa kayaknya lebih asik lagi deh kalau kita belusuan ke dalam gitu loh. Benar ya? Jadi kalau kita, aku
aku bicara ibu-ibu ya, Kang Ardan ya, ibu-ibu itu kan kerjanya belanja gitu ke pasar gitu ya. Kang Ardan pernah nggak nganterin mama ke pasar? Pernah, Bu. Pernah ya, jadi ini cuma beda 1.000 gitu loh. Ditawar ya, Bu ya? Tapi bisa nggak bisa tidur dia gara-gara 1.000. Jadi belusuan gitu ke dalam cari yang paling murah. Ujung-ujungnya beli di sana juga kan gitu ya. Nah jadi saya tuh masuk ke ekopreneurship itu belusuan sebetulnya ya, sambil mengerjakan disertasi saya. Jadi ITB itu teknopreneurship, UPI itu edupreneurship. Mereka mengatakan education itu bisa jadikan bisnis. Apa contohnya? Buka les bahasa Inggris, buka les bahasa Prancis, buka les matematika, itu kan pendidikan. Jadi mereka menamakan edupreneurship. Kemudian Maranatha apa? Oh, mereka mengatakan dirinya creative preneurship. Oh, gitu. Di Maranatha itulah saya menemukan bahwa dosen lebih pintar bisnis daripada mahasiswa lebih pintar bisnis daripada dosen. Jadi mata kuliah kewirausahaan di Maranatha itu sebetulnya anak-anak yang sekolah di sana, saya menemukan itu ya, salah satu responden saya mengatakan gimana nggak orientasi bisnis, Bu, ketika ibunya hamil dia udah dengar kerincing gitu loh, ibunya masih hamil nih, tapi dia sudah mendengarkan cash register, benar nggak sih? Ya kan? Jadi naluri bisnisnya itu udah jalan gitu loh, kreatif. Terus IM Telkom apa? IM Telkom waktu itu menyebutkan dirinya digipreneurship, digital gitu ya. Nah, dalam perjalanan itulah saya menemukan ekopreneurship, sociopreneurship, teknopreneurship. Baru ada 3 ini. Jadi dasar ilmunya baru 3 ini, ekologi, sosiologi, dan teknologi. Kan logos ya, bahasa Latin ya, logos ya. Jadi yang lain-lainnya itu hanya semacam modifikasi lah. Womanpreneurship, preneurship segala macam itu hanya untuk menceritakan ini ada loh yang baru, yang nggak masalah kan ya. Jadi kalau misalnya zaman berkembang, nanti mungkin ada WFH preneurship yang nggak tahu ya, corona preneurship yang nggak tahu. Kang Ardan pernah lihat nggak pas lagi corona baru-baru ini tuh, baru-baru terjadi Maret April, ada loh yang jual bala-bala bentuknya corona. Bener nggak sih? Bentuknya gimana, Bu? Oh, itu corona. Udah hamburger bentuknya corona, terus helm bentuknya corona. Pokoknya disesuaikan dengan perubahan zaman, gitu ya. Jadi kira-kira gitu ceritanya ya. Nah, jadi Bu, dapat disimpulkan kalau ekopreneurship ini bagian dari entrepreneurship ya, Bu ya? Iya, si jadi dia dan turunan ya. Dia jadi berkembang ilmunya gitu loh. Siap. Karena apa? Karena zaman juga berkembang ya. Jadi generasi itu punya bahasanya sendiri. Setiap generasi punya bahasa sendiri. Generasi saya kalau di konon kabarnya ada generasi X, generasi Y, generasi Z, sekarang generasi Alpha ya. Jadi gitu. Jadi bahasa saya zaman saya lahir mungkin ya mainannya apa ya? Apalagi ketapel, layangan, engklek. Nggak tahu sekarang tahu engklek ya. Jadi dia nggak ngomongnya sama, ilmu juga begitu, beda, ada perjalanannya gitu ya. Sampai di sini kira-kira bisa, Kang Ardan. Terus saya lanjut lagi. Boleh, ada yang mau nanya, ngobrol, kita ngobrol loh, bukan ngajar loh. Iya. Bagi Bapak Ibu yang ingin ngobrol bisa menuliskan di chat atau mau pakai raise hand, silahkan Bapak Ibu. Kita ngobrol santai aja di sini. Ada yang mau nanya boleh ya, sambil saya lanjut ya Kang Ardan ya. Mangga Ibu. Namanya juga cerita-cerita sore-sore. Nah, itu kan tadi 2010 saya ke Hong Kong, 2012 saya selesai studi. Nah, 2013 lalu saya jalan-jalan di internet. Tiba-tiba saya menemukan conference. Ini nggak sengaja loh. Apaan nih? Terus saya lihat ada kata-kata yang membuat saya jatuh cinta. Jadi tag-nya itu, kalimat yang dijual adalah a gift from God. Pemberian yang maha kuasa. For those who love nature. Kepada siapa saja yang
mencintai alam. Keren banget nih, saya bilang gitu. Jadi tagline-nya itu begitu. Terus saya lihat, ini apa sih? Bad of Gastein. Saya cari-cari, apa sih? Keren banget, saya bilang gitu. Terus saya cari singkat cerita, saya pergi lah. Tuh ada fotonya tuh 2013. Baru kali itu selalu saya lihat Kang Ardan ada sungai warnanya hijau, kayak warnanya FEB, hijau toska. Bener nggak sih? Sungai itu. Jadi itu teh bukan air biasa, air glasier yang dari ujung sana, gunung es itu turun ke bawah. Jadi airnya itu konon kabarnya mineralnya beda gitu. Kalau cita-cita mah Cita Pundung pengen kayak gitu, tapi kayaknya nggak mungkin Butuh waktu lama kayaknya, Bu. Ya, jadi singkat cerita saya pergilah ke tempat tahun 2013. Beneran asli, keren banget ya. Jadi itu adalah salah satu kota kecil di Austria ya. Austria kan ibu kotanya Vienna ya. Dia adanya dekat ke daerah Jerman ya. Penduduknya juga sedikit gitu ya. Saya waktu itu beli jajan minum namanya Elements ya, rasanya rasa campur lemon jeruk. Itu tahun 2013. Disitulah saya presentasi tentang paper saya merupakan studi tentang mahasiswa S1 waktu itu sudah pindah ke Dako ya, tahun 2012 peralihan 2013 saya menyuruh mereka bikin project namanya Green E Project. Jadi entrepreneurship hijau. Jadi temanya adalah Green E Project. Kamu boleh bikin apa aja asalkan tidak merusak lingkungan. Nah, itu ceritanya tahun 2013 ya. Singkat cerita, saya bergabung dengan organisasi ini sejak 2013 sampai Januari 2020 ini. Jadi kenapa saya jatuh cinta aja sama mereka, namanya International Journal of Arts and Science, ada lah di web ya. Jadi yang pertama itu saya pergi ke Austria 2013 bicara tentang Green E Project, kemudian saya ke Itali, masih pokoknya green semua karena saya sudah makin lama makin senang gitu ya. Singkat cerita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Saya kemarin ke Malta, papernya juga baru publish bicara tentang SDG. Jadi di SDG itu sekarang saya jatuh cinta lagi dengan SDG. Nih ada yang kayaknya sini ada Edo nih, tuh ngerjain SDG ya. Kenapa saya senang dengan SDG? Ya kembali lagi karena warna-warninya gitu loh. Gitu ya. Saya cerita sedikit ya. Ketika saya di Austria tahun 2013, saya ketemu dengan salah satu profesor yang risetnya adalah tentang warna. Jadi dia adalah profesor warna. Bayangkan warna diprofesorin gitu loh. Jadi dia waktu itu presentasi soal warna hijau toska. Warnanya FEB. Kang Ardan, tahu nggak FEB itu warnanya hijau toska? Nggak tahu benar, nggak tahu enggak ya, tapi profesor itu yang mengatakan ke saya. Kang Ardan tahu nggak asalnya warna hijau toska? Saya kurang tahu, Bu, asal mulanya. Mana nih logo FEB? Bentar ya, aku ngambil kartu nama ya. FEB hijau toska kan? Betul, Bu. Benar ya? Ya kira-kira gitulah ya. Jadi saya ketemu 2013 dengan profesor itu, dia menceritakan risetnya, dia mempelajari hijau toska itu selama ada 3-5 tahun. Lalu rahasia apa yang diungkapkannya? Katanya, yuk tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan ya sore-sore, hijau toska, siapa yang tahu? Nah itu Pak Palti tuh, Pak Palti tahu nggak asal warna hijau toska? Karena kita bicara lemon. Tahu. Ayo. Aku sih ngerti nanti aja, Bu. Bu Ratri sebagai dekan harus tahu loh. Aku ngerti, cuman nanti aja. Tahu dong. Kan saya yang bikin Ayo kartu dong. nama. Nah ayo, dari mana Bu? Apanya? Asalnya, asal warna hijau toska. Dari
Nebak aja kan ini ya? Iyalah, kan kita main lucu-lucuan, tebak-tebakan. Dari Filipina. Ayo, masih kurang beruntung. Bapak Adi, Oh, kalau hijau toska itu kan dulu kita waktu ada, karena logo kita dulu itu kan ada tentang daun itu. Jadi kita ngambil dari situ tuh toska. oh, Jadi ingat dulu yang ada dituliskan sama Pak Stianto, ya Pak Stianto ya, dia mengatakan bahwa FPB ya, namanya dulu STMB. STMB itu seperti daun yang di pinggir sungai begitu ya, kira-kira begitulah. oh ya. Nah, saya bukan peneliti warna ya, tetapi ketika itu saya kaget ketika profesor itu mengatakan warna hijau toska ditemukan di peti matinya Cleopatra. Ih, ngeri ya. Jadi Cleopatra itu, tahu ya Cleopatra ya, ratu cantik sejagat yang pacaran dengan Antoni itu, ada filmnya loh, Antoni and Cleopatra. Dia itu adalah satu-satunya yang ditemukan para arkeologi memakai baju hijau toska. Jadi dikrik-krik tuh dia. Katanya begitu, saya juga nggak tahu loh, Kang. Ada saya nggak hidup pada zaman Cleopatra gitu ya. Lucunya lagi, tahun 2013 saya ketemu dengan profesor itu tahun 2013, dia cerita hijau toska. 2000 berapa ya? 2016, 3 tahun kemudian saya ketemu dia lagi. Di mana? Di Singapura dengan konferensi yang sama. Waktu itu dia presentasi lagi. Kira-kira warna yang dipresentasikan apa? Ya coba tebak. Merah marun, Bu. Bukan. Apa coba? Yang bisa jawab saya kasih nilai A. Siapa? Apa coba? Bu Rizda tahu nggak? Apa ya, Bu? Kalau sekarang gini saya tanya Bu Rizda, warna pasti punya warna favorit dong. Ya, Apa? saya seneng biru navy, Bu. Oh, biru navy ya. Nah, biru navy. Berarti Bu Rizda cari tahu biru navy itu asalnya dari mana loh. Wah, baik. Ternyata biru ya, biru itu kan ada banyak macam ya. Profesor itu juga yang ngasih tahu biru itu asalnya dari kekaisaran Cina. Makanya porselen itu kan warnanya biru-biru ya. Ya, itu. Jadi itu biru. Nah, yang waktu ketemu saya di 2016 itu dia cerita tentang warna ungu, purple. Jadi warna ungu itu asalnya dari mana? Dari keong. Lucu ya. Jadi dia mengembangbiakan keong, siput apa? Siput laut. Siput laut itu ketika mengeluarkan lendir, ya, diteliti dari mikroskop, dia mengeluarkan warna ungu. Makanya jadi warna ungu itu warna dianggap warna yang psikologi ya, warna ungu ya. Pokoknya ada cerita warna lah. Gitu. Jadi ungu itu sebetulnya pada saat zaman kekaisaran Romawi tidak boleh ada rakyat memakai warna ungu karena warna ungu itu adalah warna raja. Sama kayak Cleopatra gitulah ceritanya. Nah, sampailah kepada warna-warni pelangi buah-buahan ya. Jadi waktu itu saya di Ciamplas ada seorang ibu namanya Bu Imas ya. Dia bikin buah-buahan nih, buah-buahan. Sama ya? Iya, lucu, Bu. Sama ya? Nah, ini saya jadikan penelitian waktu itu. Nah, kenapa rainbow fruits? Karena dia berwarna-warni. Pisang pink, jeruk oranye, pir hijau. Ini terbuat dari apa? Dari kertas orang.
Oh, saya kira dari bambu, Bu. Dari koran ya, Bu ya? Koran. Kalau ini bisa ada koran-koran. Nah, waktu itulah tahun 2018 oleh International Art modul dijual kepada mahasiswa asing yang mau belajar selama musim panas, Juli-Juli. Bersih, kenapa nggak bikin ekopreneurship? Jadi nanti mereka pulang ke negaranya, masing-masing bisa bawa buah-buahan. Gitu loh. Lalu saya cari-cari lagi, ternyata Indonesia itu ada upacara apa namanya, saya nggak tahu loh Kang Adan. Saya nemu dari ada upacara memberikan kayak gunungan ya, istilahnya gunungan ya. Gunungan itu terdiri dari buah-buahan gitu. Ya, Bu. Ya kan? Nah, itulah yang dijadikan sebagai mata kuliah 2 SKS yang mau dijual ke SIM. Jadi rencananya waktu itu mereka akan dibawa ke Cihampelas, tempat sampah itu. Kemudian diajarkan bagaimana membuat buah-buahan ini, termasuk juga keranjang-keranjangnya. Ini keranjangnya. Ini semua dari kertas koran. Ya. Ini dari kertas koran. Tuh. Ya kan? Ada lagi ini keranjang. Tuh. Itu dari koran bekas semua berarti ya, Bu ya? Kebayang ya Kak Ardan ya? Jadi ekopreneurship Siap, itu Bu. ini. Boleh nggak saya jual ini sebagai hiasan ke hotel-hotel? Boleh ya? Boleh, Bu. Iya. Nah itulah ekopreneur. Selain kita berusaha memanfaatkan limbah, kita juga bisa menghasilkan uang. Nah inilah yang harusnya bisa dijual menjadi mata kuliah kampus Merdeka. Iya kan? Iya, jadi mahasiswa itu belajar sambil berpikir kreatif, tidak usah destruktif kayak kalau kita biasa aja. Tapi paling tidak kita bisa menghasilkan ini. Satu lagi ya, bulan Februari yang lalu waktu saya pulang apa pergi lah. Ya, waktu itu mau Chinese New Year ya. Saya juga dapat ini loh Kak. Terbuat dari apa itu, Bu? Terbuat dari, tahu nggak kalau kita beli salak? Dari salak itu ini. Oh iya. Bulet-buletin. Jadi jeruk ini kalau di New Year ya ini. Jadi tinggal di bulet-buletin gitu. Jadi gitu. Maksud saya, kenapa jadi the fruits of Indonesia? Nanti saya lanjut lagi ya.
Karena memang kita punya beragam buah yang negara lain nggak punya. Pepaya di daerah tropis. Jadi kalau sana nyari pepaya ya susah gitu. Karena kan masing-masing geografi punya ciri khas tangannya ya. Ini adalah ibu-ibu yang membuat buah-buahan ini. Ada cangkir juga. Ya. Lalu saya juga menemukan ada buku yang mengatakan Why to Save the Planet, Friends of the Earth. Jadi konon kabarnya, konon ya bukan saya loh ngomong, ini yang sedang sakit ini juga harusnya disembuhkan oleh ibu-ibu. Bukan gender loh, bukan perbedaan gender, bukan. Jadi yang bisa menyelamatkan ibu bumi hanya ibu. Ibu-ibu ya, Bu. Di iklan juga kan ingat pesan ibu ya, Bu. Iya, jadi baca koran ya, ingat pesan ibu. Pesan ibu. Coba saya tanya siapa yang berani melawan? Gak ada. Paling kundang, Bu. Jadi itu ceritanya, Ya, The Fruits of Indonesia ya. Oke, Bu. Asalnya dari Oke. Nah, kemudian saya ini ada artikel koran mengatakan bahwa the power of mama. Kang Ardan pernah nggak cari di Google the power of mama? Bikin kan beloknya ke kiri betul ya? Pakai mobil, pakai motor, ibu-ibu Ya, Bu. kasih rating kanan dia belok. Pakai motor. Yang polisi paling takut sama itu. Malah dimarahin ya, Bu. Jadi ada istilah the power of mama. Ini juga saya masukin dalam jurnal saya. Kangkung, tomat, nanas, apalagi cabai merah. Itu semua dari Indonesia. Ini ibu waktu itu setelah jadi dia diliput oleh Kompas. Oke ya, saya lanjut. Nah, lalu apa selanjutnya bagi siapa hari ini ya kita bincang sore. Dalam perjalanan saya juga menemukan ibu ini. Namanya Susana Tamaro. Karena kayak di sini itu bahasa Prancis. Jadi kalau diterjemahkan, pergilah kemana hati membawamu. Go where your heart is. Kalau ada yang mau buku, bukunya bagus. Jadi macam-macam lah ya. Kalau diceritakan nggak seru. Nah ini dua lagi slide saya. Ini buku saya ya yang tadi. Sebetulnya buku ini juga kompilasi loh sebetulnya. Tulisan saya 2013, 2015. Ini soal sampah semua. Teratai itu mekar dari lumpur. Tidak ada teratai mekar dari air yang jernih. Jadi ilmu ekopreneurship itu asalnya dari sampah. Ceritanya seperti itu. Jadi saya bilang in mind dalam perilaku, attitude, dalam pelayanan kita harus bisa menjadi pekerjaan komunitas. Kira-kira seperti itu Kang Ardan. Saya sudah presentasi saya dengan gambar buah-buahan. Siap, Ibu. Sambil menunggu pertanyaan dan juga nanti saya akan berbincang juga dengan Bu Rizda. Ini ada dari admisi dulu ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Ada Ibu Endah Puspita. Ya. Apa kabar Ibu Endah Puspita? Baik, Pak. Sudah bisa share screen ya, Pak ya? Baik, akan memberikan informasi mengenai pasca sarjana ya Bu ya? Ya, betul, Mbak. Baik, Stop mangga share Ibu. ya. Mangga Ibu Ratna. Oke, thank you.
Kalau Rizda dulu angkatan berapa ya? Sambil mempersiapkan ini. Rizda dulu angkatan berapa? Saya tuh angkatan 2015, lulus di 2018, Pak. Reguler 15, MM. Oh, reguler 15. Ya. Dulu sama Bapak mata kuliah statistik. Ya. Oke. Lanjut, Bu. Ya, makasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan semangat pagi. Pagi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ratri, Bu Siska, Bu Ratna, ya, Pak Palti, dan Pak Ardan untuk kesempatan waktunya. Pada kesempatan ini saya tim seleksi mahasiswa baru Telkom University izin memperkenalkan diri saya dengan Bu Siska. Gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini dari 70 yang hadir di sini mungkin sebelumnya semuanya ada yang sedang berkuliah di S2 gitu ya, atau sedang masih bingung nih kira-kira mau lanjut S2 apa enggak sih gitu ya. Tadi sangat menarik juga pembahasan Bu Ratna ya Bu ya. Kita belajar tentang warna, filosofi warna, dan juga tentang ecopreneurship gitu ya. Yang kita tahu bahwa entrepreneur pada saat ini juga sangat aware ya terhadap lingkungan gitu ya. Makanya kita munculkan namanya konsep ecopreneurship. Dan ini merupakan salah satu mata kuliah mata kuliah konsentrasi ya yang ada di Magister Manajemen. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang masih bingung nih kira-kira mau lanjut S2 atau enggak sih ya. Sebenarnya apa sih yang keuntungan kita S2 gitu ya. Salah satunya tadi untuk meleverage karir ya. Berarti Bapak Ibu di sini seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu sendiri gelar itu masih dilihat gitu ya. Jadi untuk jenjang karir itu sangat dilihat juga. Jadi sehingga untuk kita meleverage karir salah satunya adalah untuk kita bisa melanjutkan untuk ke S2 atau pasca sarjana. Nah, yang kedua adalah critical thinking. Kenapa critical thinking ini karena memang pada saat kita kuliah pasca sarjana atau magister itu kita memang banyak sekali menganalisa ya. Jadi bukan lagi textbook atau teori yang kita pelajari, tapi adalah menganalisa dari kasus-kasus yang sudah ada gitu ya, kasus-kasus yang terjadi di perusahaan, bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, itu adalah salah satu beberapa dari keuntungan dari kita mengambil pasca sarjana. Mungkin Bapak Ibu di sini kira-kira setelah mendengarkan acara webinar ini gitu ya tertarik untuk melanjutkan S2 gitu ya, untuk meleverage karirnya gitu ya, untuk mengasah kemampuan critical analitik yang tadi disebutkan gitu ya, nanti bisa melalui yang program yang saat ini kita buka gitu ya. Nah, di sini kita memiliki program studi 6 program studi magister ya, salah satunya adalah magister manajemen ya. Ini luar biasa karena apa? Kita memiliki akreditasi A, gitu ya. Akreditasi ini juga bukan dari BANPT saja ya, tapi kita juga punya akreditasi ABES 21. Wah, ini akreditasi internasional gitu ya. Tentunya apa? Nah, ini adalah konsentrasi-konsentrasi yang ada di Magister Manajemen. Kita lihat adalah ecopreneurship salah satunya ya, yang tadi Ibu Ratna sampaikan. Salah satunya ada digital marketing, digital talent ya, corporate finance, finance teknologi, dan digital business strategi. Magister Manajemen ini memiliki keunikan ya. Keunikannya apa? Pembedanya apa sih dengan Magister Manajemen di tempat lain gitu ya? Jurusan-jurusan yang kami tawarkan gitu ya, yang dari konsentrasi yang ada di sini itu sudah memenuhi dari kebutuhan industri 4.0 ya. Makanya mungkin kalau di perusahaan di universitas lain kita adanya mata kuliah entrepreneurship aja gitu ya. Nah, kalau di Telkom University kita ada ecopreneurship. Itu salah satu contohnya perbedaannya seperti itu. Di mana mata kuliah konsentrasi kami sudah menyesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0. Nah, ini juga ya, ini salah satu memang keunggulan dari Magister Manajemen di mana ada sertifikasi dari Big Data Analysis ya. Kalau kita ketahui bahwa di industri 4.0 saat ini ya, Big Data Analysis, IoT ini sangat sekali dibutuhkan di industri gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu juga untuk menambah informasi, untuk menggali lebih dalam mengenai Big Data, mengenai IoT, dan ini bisa langsung saja mengambil mata kuliah yang konsentrasi yang ada di Telkom University Prodi Magister Management. Nah, di sini merupakan jadwal perkuliahan ya. Jadi di Telkom University itu sendiri di Prodi Magister Management kita ada jadwal perkuliahan ya, ada yang on-site, ada namanya blended learning, ada juga reguler dan juga ada eksekutif. Dan ini menyesuaikan dari dari jadwal Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk
yang biasa bekerja setiap hari atau misalnya pulangnya malam nanti bisa ngambil jalur atau kelas yang weekend gitu ya, kita hari Jumat dan hari Sabtu, atau ada juga campuran namanya blended atau onsite dan online ini bergabung gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu penawaran jadwal perkuliahan dari Magister Management. Nah, buat di sini mungkin ada beberapa yang alumni dari Telkom University gitu ya, bahwa di sini juga kita punya program penawaran beasiswa alumni ya, di mana syarat dan ketentuan juga berlaku. Beasiswa ini 50% ya. Dan ini nanti untuk lebih detailnya kita akan Bapak Ibu bisa nanti kontak saya gitu ya, atau nanti teman-teman juga di tim Pasca Sarjana. Nanti saya akan informasikan untuk detail lebih lengkap untuk kontak person. Nah, selanjutnya pendaftaran. Nah, ini ya. Jadi 1 tahun untuk untuk di Pasca Sarjana Telkom University ini kita menerima 2 kali intake ya. Jadi di bulan Februari dan juga September. Nah, saat ini kita membuka peluang nih untuk Bapak Ibu yang tadi masih galau nih kira-kira mau ngambil kuliah S2 atau enggak ya gitu ya. Nah, di sini kita sedang buka nih seleksinya ya. Pendaftarannya ditutup sampai dengan tanggal 8 Januari. Jadi masih ada kesempatan 1 minggu lagi ya. Ini pendaftarannya sedang berlangsung ya, di mana sebenarnya tidak ada persyaratan secara tes tulis ya, tapi Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan seperti ini ya. Jadi ada ijazah, transkrip nilai, TPA Bappenas ya, TOEFL, rekomendasi perusahaan dan rencana tesis. Dan terakhir adalah seleksinya mengikuti wawancara. Ya, jadi Bapak Ibu untuk yang mengambil Magister Manajemen itu tahapannya tidak ada secara tes tulisnya, cuma Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan ini ya, yang tadi ya disebutkan ada TPA, sertifikat TOEFL gitu ya, ijazah, transkrip, dan rencana tesis. Gitu. Yang terakhir adalah ada seleksinya wawancara nanti pada saat kalau di periode sekarang itu di sekitar akhir Januari. Nah, ini pendaftarannya di website kita di smb.telkomuniversity.ac.id/pasca sarjana, atau Bapak Ibu juga di sini ada yang pakai Instagram ya atau Facebook ya, kita juga ada dia di Instagram dan Facebook kita di Pasca Sarjana _Telkom_Univ ya. Jadi kalau kita tahu bahwa saat ini era digitalisasi sekarang ya, jadi ini informasi ini juga kita informasikan secara berkala juga ya di media sosial kami, sehingga Bapak Ibu juga tidak kesulitan untuk mencari informasi di media sosial kami ya, di Instagram mau di Facebook juga atau di Twitter di Pasca Sarjana _Telkom University. Atau di sini Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi kami ya di hotline kami, ada Mbak Uni, Mbak Nurma, Mbak Siti, dan saya sendiri dengan Endah Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih detail mengenai jalur seleksi ya yang sedang dibuka oleh Pasca Sarjana Telkom University. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan langsung ya. Kalau ya Pak Ardan ya. Ya, gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun Bapak Ibu berada di tengah pandemi yang saat ini masih terjadi gitu ya di Indonesia khususnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah atas informasinya. Bagi Bapak Ibu semua di sini, silahkan mari kita gabung ke Telkom University. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi ke nomor yang sudah disampaikan oleh Ibu Endah. Baik, kita kembali lagi kalau begitu ke acara kita mengenai ecopreneurship. Baik, sekarang kita akan ngobrol dulu dengan Bu Rizda nih. Di sini sudah ada Bu Rizda sebagai alumni, salah satu alumni. Baik, Bu Rizda, bisa diceritakan mungkin Ibu kenapa sih Bu bisa jatuh cinta kepada Telkom University gitu? Cinta. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ratna, Pak Palti, saya lihat juga ada Ibu Siska, Ibu Ratri, dan mungkin ada Bapak Ibu dosen yang lain ya Pak ya. Pak Ardan juga, Pak Dede. Terima kasih saya udah dikasih kesempatan untuk ikut sharing di acara ngopi ini, Ngobrol Pintar. Perkenalkan, nama saya Rizda Martiniatin. Saya adalah alumni
MMTLU reguler 15 yang masuk itu tahun 2016 dan lulus di tahun 2018. Kenapa saya memutuskan untuk berkuliah di MMTLU itu awalnya itu saya dulu tuh kan kuliah di Pajajaran. Sarjana saya di Pajajaran, kemudian saya kerja di kantor akuntan publik, ya cukup lama, ada 15 tahun kerja di kantor akuntan publik, sampai akhirnya saya resign, kemudian saya ambil, karena pada dasarnya saya ini senang fashion, gitu. Akhirnya setelah saya resign di kantor akuntan publik, saya ambil kursus desain. Terus habis ambil kursus desain selesai, saya terima pesanan seragam-seragam kantor gitu Pak, gitu. Selain itu saya juga sempat beberapa kali membantu suami ngerjain beberapa pekerjaan konsultan lah di beberapa perusahaan seperti di Buku Kaltim kayak gitu. Terus saya pernah ngebantu teman jadi konsultan dia. Dia itu pemilik perusahaan pest control. Nah, saya bantu untuk keuangannya. Nah, kemudian kenapa saya kuliah lagi, karena di perjalanan waktu itu saya berpikir, saya tuh ingin punya bisnis sendiri gitu. Dan awalnya memang bisnis itu saya inginnya bergerak di bidang fashion gitu ya. Nah, tetapi saya ingin punya bisnis yang tidak asal bergerak aja gitu. Saya ingin punya bisnis yang jelas visinya, jelas misinya, roadmap-nya seperti apa, termasuk gimana sih strategi untuk mencapai bisnis yang udah kami tentukan gitu ya. Nah, dari awalnya saya bermimpi memiliki brand fashion, terus saya kuliah di MM, begitu lulus, saya malah ditantang untuk mendirikan travel umroh sama suami. Udah, akhirnya saya memberanikan diri, saya ambil tantangan itu. Nah, disinilah ilmu yang saya pelajari di MMTLU itu teraplikasi. Gitu. Apalagi travel umroh ini kan memang benar-benar milik saya dan suami. Jadi ilmu manajemen dan segala macamnya itu memang benar-benar teraplikasi sekali di perusahaan gitu Pak. Kalau boleh tahu nih Bu, mata kuliah apa saja yang kira-kira membantu Ibu dalam bisnis? Semuanya ya Bu ya? Semuanya aplikatif. Memang gini ya Pak, waktu awal saya kuliah, saya kan pertama kuliah di MMTLU itu yang pertama ketemu dengan pertama diajar oleh Ibu Ratna. Ibu Ratna dulu ngajar case method preparatory and critical reading ya Bu ya, CMPCR. Awalnya saya ini kuliah apa gitu ya, agak-agak tujuannya ke arah mana. Tapi setelah saya jalani, justru dari mata kuliah CMPCR ini kita bisa belajar menganalisis suatu kasus dengan tepat dan cepat gitu. Kita belajar gimana caranya menyimpulkan suatu narasi dari suatu kasus yang biasanya kan tuh panjang lebar tuh, tapi kita diajarin gimana caranya kita untuk mengambil poin-poin yang paling penting saja di critical reading gitu ya, critical reading, dan menyimpulkan sehingga analisa yang bisa kita berikan, kesimpulan yang bisa kita berikan itu memang benar-benar berdasarkan teori-teori dan tools-tools yang diajarkan di MM gitu. Kayak misalkan di mata kuliah manajemen juga ya, di mata kuliah manajemen kita kan diajarkan 5 forces Porter kayak gitu ya. Nah, itu
juga itu benar-benar bermanfaat ketika saya mulai mendirikan travel umroh. Di situ kan saya menganalisa tuh bagaimana sih kekuatan yang kami miliki untuk menghadapi pemain lama, nanti pemain baru, terus substitution, seperti itulah gitu ya. Terus apa lagi ya Pak? Saya jadi ini. Oke. Kayak misalkan dari mata kuliah manajemen nih, dari mata kuliah manajemen. Situ kan kita belajar fungsi manajemen ya. POAC itu planning, organizing, controlling, actuating. Nah, dari planning apa yang kita planningkan untuk perusahaan nanti akan nyambung dengan mata kuliah strategic management. Ya enggak? Dari situ kan kita punya planning, kemudian kita susunkan strategic manajemennya seperti apa supaya kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Itu contohnya Pak. Ya, Kepakai berarti banget pokoknya itu. sangat terpakai ya Bu ya di dunia. Kepakai banget pekerjaan. manajemen keuangan, apalagi itu kepakai banget. Oke, Semuanya alhamdulillah. kepakai, alhamdulillah pokoknya. Oke. Kalau begitu, kenapa waktu itu Ibu memutuskan untuk masuk konsentrasi ekopreneurship kalau begitu? Apakah karena memang Ibu tadi awalnya ingin menjadi membuka bisnis dan sebagainya? Sebetulnya sih waktu tahun 2016 itu konsentrasinya belum ekopreneur ya, tapi baru entre. Oh ya, entre ya. Ya, baru entre. Nah, tentu saja saya pilih entre karena memang saya yang tadi itu saya ingin punya bisnis sendiri itu. Tapi memang di perjalanan Bu Ratna, saya sempat kan waktu mata kuliah entrepreneur itu ada tugas ya Bu ya. Tugas di mana kami harus magang di suatu perusahaan gitu. Nah, saya kebetulan karena memang sudah menjadi konsultannya teman, akhirnya saya maganglah di situ gitu ya Bu ya. Nah, teman saya itu kan dia punya perusahaannya itu pest control. Kalau pest control kan otomatis dia menggunakan bahan-bahan kimia untuk melakukan bisnisnya ya Bu ya. Kayak misalkan untuk membasmi tikus pakai racun tikus, membasmi nyamuk pakai obat nyamuk gitu ya. Nah, sempat di situ saya menerapkan ekopreneur di mana saya menyarankan nih kita belajar untuk sambil menjaga lingkungan yuk gitu. Ini saya sarankan coba untuk yang tikus kita coba pakai merica gitu. Saya cari literatur tuh Bu, cari literatur apa sih yang menggantikan racun tikus. Ternyata butiran merica itu bisa mengusir tikus karena tikus nggak suka bau merica gitu. Terus untuk nyamuk juga bisa diganti dengan potongan sereh, batang sereh. Nah, nyamuk tuh nggak suka sama potongan sereh. Untuk semut, saya sarankan pakai kulit jeruk karena semut nggak suka sama bau jeruk. Sempet kayak gitu tuh. Oke. Jadi karena Ibu tadi ya ingin membuka bisnis sendiri, akhirnya memilih konsentrasi tersebut dan akhirnya diaplikasikan berjalankan bisnis dan juga menjaga lingkungan, Ibu ya. Menggunakan. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, mungkin ada satu pertanyaan buat Bu Ratna. Kita balik lagi ke Bu Ratna ya, Bu. Iya. Baik, untuk ekopreneurship ini Bu menjaga lingkungan kan Bu ya? Apakah sebenarnya di negara-negara itu sama saja atau berbeda nggak Bu? Apakah ada misalkan di negara berkembang tuh seperti apa, di negara maju seperti apa? Apakah sama saja sebenarnya untuk menjaga lingkungan? Suara saya bisa dengar nggak Kang Ardan? Bisa Bu. Bisa dengar. Kayaknya di sini koneksinya nggak stabil deh. Bisa dengar ya? Bisa Bu.
ya. Jadi kalau bicara soal penerapan ilmu bisnis berbasis ramah lingkungan itu memang kita tidak bisa tutup mata ya, karena di sini itu sebetulnya dia berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik minimalnya gitu ya. Jadi masih memenuhi kebutuhan dasar gitu loh, sehingga lebih memilih plastik kresek daripada plastik yang memang biodegradable namanya istilah. Suara saya berdebu ya? Enggak, Bu. Cukup Ya. jelas, Bu. Enggak. Jadi memang kita nggak bisa menutup mata bahwa bisnis yang ramah lingkungan itu memang di negara maju sana itu lebih levelnya lebih daripada kita gitu loh, Kang Arda. Memang begitu gitu loh. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak lagi mikir kalau sakit siapa yang bayar, kalau sekolah anak siapa yang bayar. Udah nggak ke situ lagi. Karena apa? Negara sudah menanggung semuanya, baik sekolah, baik sakit, dari mana? Dari pajak gitu loh. Jadi memang kalau diceritakan, dikupas banyak-banyak, dimensinya multidimensi gitu loh. Cuman kalau mau menyederhanakan, bisa nggak Bu bisnis ramah lingkungan di Indonesia? Ya bisa. Ini contohnya ibu-ibu ini. Udah ada ya Bu ya? Oke. Bisa. Kalau dia misalnya nih kita sebagai orang-orang yang punya network gitu misalnya ya, saya jual ke Pak Palti misalnya punya hotel bintang 5 di pulau apa gitu. Pak Palti, boleh nggak saya jual souvenir misalnya kayak begini deh? Ya bisa aja kan. Jadi kita yang membuka network kepada ibu-ibu yang berkreasi seperti ini. Dia mah tinggal kerja aja, kita manajernya aja gitu loh, Kang Ardan. Tapi kan bukan berarti nggak bisa. Jadi maksud saya gini, selama kita mau menemukan celahnya, rasanya bisa aja deh. Bisa aja ya Bu ya? Bisa aja deh. Kalau misalkan nggak ada yang nggak bisa gitu. Kayak sekarang aja nih, misalnya kita pas masa gini ya, kita nggak boleh ketemu, nggak segala macam. Kerasa nggak sih makin banyak aplikasi yang tiba-tiba muncul gitu. Ini kayak ada yang Zoom, ada yang makin rame kan ya. Jadi memang manusia itu tidak berhenti untuk mencari solusi buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi bisa aja sebetulnya. Jadi sebelum kita mencoba, kayaknya jangan bilang nggak bisa dulu deh. Karena nanti kalau kita bilang nggak bisa, beneran nggak bisa gitu. Ini Bu, kalau misalkan kan banyak perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak di bidang apa ya, yang tadi bahan-bahan kimia misalkan dan sebagainya, itu kan limbahnya sangat merusak lingkungan ya Bu ya. Sementara untuk menanggulanginya itu butuh cost yang besar gitu. Nah ini bagaimana menumbuhkan cinta lingkungan gitu bagi para pengusaha, terutama tadi seperti Bu Risda cerita, jangan pakai lem, pakai merica misalkan dan sebagainya, itu kan udah mulai mencintai lingkungan. Nah, apa sih Bu kiat-kiat untuk berbisnis tapi juga mencintai lingkungannya gitu? Kalau saya sih pendapatnya ya kembali kepada visi foundernya. Foundernya itu tentu dia punya visi ya, kayak Bu Risda ya, dia punya visi kemana bisnis saya ini mau dibawa gitu loh. Ketika foundernya punya visi hijau, tentu juga dia kasih ke anak buahnya visi hijau. 2 minggu yang lalu itu kalau nggak salah ada bisnis talk ya dari Kik Andi. Tahu kacang Garuda nggak, Kang Ardan? Kacang Garuda Food, tahu ya? Itu kan yang punyanya Sudamek ya? Oh itu saya kurang tahu Bu kalau Pak. Nah itulah mungkin ada yang tahu di sini. Jadi
dia membuat satu buku namanya Mindfulness Business. Jadi setelah berapa puluh tahun dia menggeluti bisnis, memang pada akhirnya bisnis yang humanis, bisnis yang ekologis, itu adalah bisnis yang sustainable gitu. Memang nggak, sekarang gini deh Kang Ardan. Kang Ardan kalau misalnya nanem biji jagung, langsung berbuah nggak? Nggak kan ya? Nunggu waktu, Bu. Jadi berproses. Ya. Jadi maksud saya juga ngajar di sini ada Gibran nih. Halo Gibran. Gibran cerita dong bagaimana cara saya mengajar. Jadi saya bilang nggak bisa gitu langsung simsalabim, itu nggak ada. Alam ini sudah mengajarkan, dan Gibran juga udah nonton ya Gibran ya. Ada seorang ibu yang mengatakan saya lebih percaya alam loh daripada percaya manusia. Gitu loh. Jadi alam ini sudah mengajarkan tumbuh itu berproses, perlu matahari, perlu air, perlu waktu. Berbuah itu pun berproses. Nggak ada yang simsalabim. Sama belajar berbisnis itu juga berproses gitu loh. Kalau memang dia merasa nanti dulu deh bereko-eko, sekarang kresek dulu deh, ya pilihan, itu pilihan aja, nggak masalah gitu loh. Tapi saya setelah mempelajari kesana kemari, ketemu dengan orang kesana kemari, kayaknya iya deh kalau saya itu menunjukkan sikap yang baik kepada alam, dia akan menjawab saya loh. Percaya nggak percaya ya? Oke. Dia akan memberikan saya udara bersih loh. Ketika saya kerjanya di sini adalah jemur plastik gitu. Plastik saya jemur loh Kang Ardan, nggak pernah saya buang. Karena apa? Itu jadikan ekobrik. Oke. Jadi maksud saya niatnya baik aja lah. Pasti Harus dari hasilnya niat dulu manis. ya, Bu ya. Pasti Niatnya hasilnya dulu. manis gitu. Niatnya aja, niat baik, hasilnya manis walaupun sebetulnya berproses. Saya nggak bisa langsung bisa jadi seperti ini. Saya juga dulu sekolah 20 tahun yang lalu, tahun 2000 saya nangis-nangis minta pulang ke Ardan. Nggak tahu, saya nggak ngerti belajar manajemen, nggak ngerti. Nilai mata kuliah finance saya 0. Nggak tahu, saya pengen pulang aja pokoknya. Belajar manajemen, saya kan kerjanya bergaul dengan tukang, ngurusin semen, ngurusin kusen, ngurusin pasang AC. Saya nggak ngerti apa itu yang namanya POAK, apa itu yang namanya 4P, apa itu yang namanya Michael Porter. Saya nggak ngerti, bahasa itu bahasa aneh buat saya. Tapi ya gitu, profesor saya bilang cuman orang idiot yang mau menyerah. Marah saya. Marah. Kamu termasuk golongan manusia mana? Karena waktu itu dia yang memberikan saya beasiswa. Gitu loh. Kalau kamu gagal, ya, berarti kamu mendeklar bahwa kamu adalah orang yang gagal. Marah saya. Akhirnya saya ya belajar sambil terseok-seok, belajar. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya lulus duluan daripada teman-teman saya orang India yang jago ngomong, orang Filipino yang jago ngomong. Jadi di kelas itu ya, di kelas magister manajemen itu, kalau nggak ngomong nilai nggak ada. No, profesor nggak mau kasih nilai. Pokoknya kamu harus ngomong. Ngomong itu juga harus yang berkualitas, tidak boleh reinventing the wheel. Temen kamu ngomong apa, kamu ulang, nggak boleh. Gitu loh. Jadi memang saya dipaksa untuk bisa gitu loh, untuk bisa. Jadi benar ya kata pepatah ya, besi itu dibakar dulu baru bisa dibentuk, benar ya? Dibakar dulu dia baru bisa ditempa. Jadi kalau kita nggak akan bisa merasa manis kalau kita nggak pernah ngerasa pahit, betul nggak sih? Betul, Bu. Ya gitu aja, cuman tadi saya kasih pesan ya, kalau kamu sudah memilih, ya setialah kepada pilihanmu, gitu loh. Pergilah kemana hati membawamu. Kalau kamu sudah memilih bahwa kamu harus berbisnis ramah lingkungan, tekunilah itu, gitu loh.
Siap, Bu. Oke, Bu. Satu lagi mungkin, Bu. Di Indonesia ini sebenarnya ada badan ataupun apalah itu, Bu, organisasi yang mengatur mengenai ecopreneurship ini nggak sih, Bu? Kayak misalkan kan di Bandung ini nggak harus meminimalisir kantong kresek dan sebagainya gitu ya, Bu ya. Nah, itu tuh ada nggak sih, Bu, organisasi yang badan yang Jadi ada satu masa di mana saya mengajarkan papernya juga udah ada sih jurnalnya. Saya mengukur bagaimana sejauh mana mahasiswa MM kita paham melek hukum. Makanya saya judulnya adalah graduate students and entrepreneurship law atau apa gitu. Jadi mereka memang sebetulnya harus melek hukum dulu gitu loh. Dari mana mereka melek hukum? Tahu dulu aturan lingkungan hidup seperti apa. Semuanya berasal dari undang-undang. Jadi kalau kamu mau berbisnis, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Tentang kantong plastik ya Kang Ardan ya, itu tarik ulur. Kenapa? Karena sekali lagi sama seperti batu bara. Batu bara itu masih lebih murah daripada tenaga angin. Jadi orang tetap pilih yang lebih murah gitu loh. Kantong kresek masih lebih murah daripada plastik yang terbuat dari sudah ada yang bikin dari singkong segala macam gitu loh. Jadi pengusaha itu masih gontok-gontokan dengan pembuat kebijakan. Oke, kalau kamu nggak boleh pakai kantong plastik, kurangin dong pajaknya. Misalnya apanya gitu loh. Jadi UUD gitu loh Kang Ardan, ujung-ujungnya duit gitu loh. Sama dengan yang saya pelajari sekarang, yang SDG ini sama. Sama. Salah satu seorang ekonom, saya ikut webinarnya waktu itu dia bilang, kamu kok sok-sokan bilang selamatkan bumi, tanya dulu dong, orang yang di India itu yang penduduknya 1,2 miliar udah makan belum? Kalau perutnya belum beres, ininya nggak akan beres. Makanya yang dibetulkan itu perutnya dulu. Bener nggak sih kalau Kang Adan lagi lapar, emosi nggak? Ya, emosi lah. Ya iya. Jadi katanya si ibu siapa? Siapa tuh yang kemarin dilantik? Ibu siapa, Bu? Menteri Sosial. Oh, Bu Risma. Ya. Baca ya, Bu Risma ya. Ini koran hari ini loh, koran Rabu ya. Saya terharu loh bacanya Bu Risma itu di sini. Bu Risma itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Hebat ya. Dia bilang saya sudah selesai dengan diri saya. Artinya apa? Dia nggak mikirin dirinya lagi. Dia mikirin kalau udah gelap, saya harus keliling kota Surabaya, saluran mana yang mampet. Di sini juga dia bilang bekerja ikhlas dengan kesungguhan hati. Baca deh koran hari ini, Bu Risma. Makanya ketika dia diangkat menjadi Menteri Sosial, otak saya kembali ke yang tadi, Kang Ardan. Cuman ibu-ibu yang bisa menyelamatkan bumi ini. Maaf ya Pak Palti. The power of ibu-ibu, mak-mak ya. Ada bercanda loh. Siap, Ibu. Semangat ibu-ibu. Bu Age, mana dirimu? Semangat ibu-ibu. Baik. Ibu Ratna dan juga Ibu Risda dan Bapak Ibu semua, sepertinya acara kita sudah di ujung acara nih Bapak Ibu ya, karena waktu sudah menunjukkan 16.56. Mungkin kita akhiri aja ya Bu Ratna, Bu Risda, karena waktunya sudah habis. Baik, untuk Bapak Ibu semua peserta di sini, jangan lupa untuk mengisi link untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Dan juga untuk Bapak Ibu semuanya, jangan lupa
untuk minggu depan masih ada ngopi online bareng MM, di mana untuk bukan minggu depan ya, tanggal 6 Januari. Ya minggu depan betul. 6 Januari itu kita akan ngobrol pintar bareng MM bersama Ibu Indrawati PhD, ada Dr. Maya Arianti dan juga ada Bapak Hazifullah. Dan moderatornya adalah Ibu Siska Novia Riasyanti. Oke. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratna dan juga Ibu Rizda yang sudah memberikan ilmu dan juga ilmunya ya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di sini di acara ngopi online bareng MM ini. Terima kasih banyak. Selamat tahun baru sebentar lagi Bapak Ibu semua. Selamat liburan tapi tetap jaga jarak Bapak. Jaga jarak. Tetap stay di rumah ya Bapak Ibu, liburannya mungkin agar corona ini cepat hilang mungkin ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di foto dulu ya Bapak Ibu ya. Saya lupa. Pak Tias, punten. Kita mau berfoto ya? Iya, foto dulu Ibu. Akhirnya semuanya keluar kameranya. Bapak Ibu, mangga dinyalakan untuk kameranya. Terima kasih Bu Ratna, Bu Rizda, sharing ilmunya ya sore ini. Halo. Halo Ibu. Halo. Atur nuhun pisan. Besok makan apa? Besok makan nasi seperti biasa. Jagung bakar. Emang Bu Ratna beda ya makannya besok? Jagung bakar yuk. Jagung bakar, aduh di rumah Bu Ratna enak banget itu jagung bakar suasananya. Jagung bakar. Sangat eco-friendly tuh rumahnya Bu Ratna tuh. Minum teh anget. Iya. Itu Andi Reinhardt tuh. Andi Reinhardt. Siapa lagi nih yang ada? Ya, Bapak, Ibu silakan dinyalakan dulu. Aku pakai buah-buahan ya. Mangga Ibu. Ya, itu kan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, cukup Ibu. Mangga, Pak Ardan sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Tias. Baik, Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Kasih Ratri. Bu Ratna, Bu Ratri, Pak Ardan, Bu Siska, Alti, keren. Terima kasih Bapak Ibu jajaran MM. Ya, Pak Dodi. Nah. Ya.